Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainal Aini dengan NIM 232278899 akan mempresentasikan hasil teman kajian lingkungan hidup. Di sini dapat beberapa konten yang akan saya presentasikan yang terdiri dari 6 bab mengenai kajian lingkungan hidup. Masuki bab yang pertama, yakni kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Sadiloko. Sebelumnya, kita harus mengerti pengertian dari lingkungan hidup dan juga pola ilmiah pokok. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan juga makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kesejahteraan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pola ilmiah pokok atau PIP merupakan penciri perguruan tinggi satu dengan yang lainnya atau sebuah kurikulum yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran. Kurikulum PIP ini akan mencerminkan jati diri unggul di atas bagi universitas. Kajian lingkungan hidup memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, kemudian perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, yang ketiga kinerja layanan atau jasa ekosistem, yang keempat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, yang kelima tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang keenam yaitu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Sedangkan pola ilmiah pokok sendiri di Universitas Sadulako dan juga implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Memuat beberapa poin. Yang pertama, penetapan konsep PIP dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap peraturan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap peraturan organisasi yang menyediakan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan program ke masa depan, termasuk juga keberadaan kebijakan-kebijakan dan kesungguhan pemimpin untuk mewujudkannya. Yang kedua, penataan organisasi, implikasi teknis, pengembangan konsep, dan implementasi PIP adalah penataan kembali organisasi. Poin yang ketiga yaitu dalam proses pengambilan keputusan dalam struktur organisasi harus ada unit yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi program seperti UAB, fakultas, LP, LPM, termasuk juga pejabat khusus yang mengkoordinasikannya. Poin keempat yaitu penyediaan sumber daya, yakni adalah SDM, sarana prasarana, dan juga dana baik yang ada di lingkungan universitas maupun yang tersedia di tengah-tengah masyarakat yang dapat memfasilitasi pelaksanaan PIP dalam tridharma perguruan tinggi. Hubungan kajian lingkungan hidup dan pola ilmiah pokok Universitas Sadulako. Seperti yang kita ketahui mengenai pengertian dari lingkungan hidup dan juga pengertian dari pola ilmiah pokok, hal ini dapat menimbulkan motivasi cita-cita untuk mengungguli masing-masing universitas dari aspek ataupun bidang kajian berbasis potensi yang melekat pada masing-masing universitas. Setiap universitas akan berlomba-lomba membentuk jati dirinya mengikuti pola ilmiah pokok yang telah diterapkannya. Misalnya, PIP kelautan, pertanian, lingkungan hidup permukiman, dan lain-lain, sehingga keunggulan suatu universitas juga dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya bidang pola ilmiah yang dipilih. Adapun PIP dalam bidang lingkungan hidup akan membangun kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya serta pola ilmiah. Masuki bab kedua yakni mengenai konsep lingkungan hidup. Sebelumnya kita telah mengetahui pengertian dari lingkungan hidup. Di sini kita akan mengetahui definisi dari ekologi. Ekologi sendiri terdiri dari dua kata, yakni oikos dan juga logos yang berasal dari bahasa Yunani. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, semula ekologi artinya adalah ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya.
Saat ini ekologi lebih dikenal dengan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Mengenai ekologi dan juga ilmu lingkungan dalam lingkup yang spesifik merupakan ilmu terapan dari ekologi. Ia merupakan perpaduan konsep asas berbagai ilmu, terutama ekologi, yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu lingkungan ini merupakan perpaduan kompleks asas berbagai ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terkait dengan ilmu lingkungan, kemunculan ilmu lingkungan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan ekologi itu sendiri. Dari waktu ke waktu, karena merupakan ilmu yang mendasari atau menjadi dasar sebagai acuan dalam pengembangan ilmu lingkungan. Pada ekologi, dipelajari lingkungan yang lebih terbatas dan hanya melihat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang terjadi pada suatu ekosistem atau lingkungan terbatas yang masih murni atau masih alami, sehingga di dalamnya belum ada campur tangan manusia. Mengenai hubungan ekologi dengan ilmu lain, terdapat beberapa hubungan ekologi dengan ilmu lain. Yang pertama, ada hubungan ekologi dengan ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup. Hubungan antara ekologi dan juga biologi ini sangat erat karena ekologi merupakan cabang dari biologi. Pemahaman tentang proses kehidupan struktur organisme dan kelompok organisme membantu dan memahami bagaimana organisme hidup beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Sehingga ekologi dan biologi ini saling melengkapi dan memperkaya pemahaman kita mengenai kehidupan yang ada di bumi. Yang kedua, ada hubungan ekologi dengan ilmu kimia. Ilmu kimia mempelajari sifat-sifat zat, struktur atom, dan juga reaksi kimia. Hubungan reaksi ekologi dan kimia ini terkait dengan bagaimana proses kimia dalam lingkungan mempengaruhi kehidupan organisme. Yang ketiga, ada hubungan ekologi dengan geologi. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari bumi dan proses geologis pembentuknya. Hubungan ekologi dengan geologi berkaitan tentang bagaimana struktur geologi dan kondisi fisik lingkungan bumi dapat mempengaruhi kehidupan biologis. Yang keempat, ada hubungan ekologi dengan sosiologi dan juga antropologi. Sebelumnya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat tentang cara berinteraksi satu sama lain, sedangkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan hubungannya dengan budaya dan lingkungan sosial. Ekologi berhubungan dengan sosioantropologi terkait dengan bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan juga ekosistem. Yang kelima, ada hubungan ekologi dengan kependudukan. Sebelumnya, penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Ekologi kependudukan merupakan cabang ilmu ekologi mengenai struktur dan dinamika populasi serta bagaimana populasi berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada hubungan ekologi dengan ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan merupakan cabang dari ekonomi yang mempertimbangkan nilai lingkungan sebagai jasa ekosistem dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekologi ini berhubungan dengan ekonomi lingkungan terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem dan masa depan dari manusia. Masih ke bab ketiga, yakni ada konsep lingkungan hidup bagian kedua. Di sini kita akan pelajari prinsip dasar ilmu lingkungan. Yang pertama ada interaksi, yakni ada hubungan timbul balik yang terjadi antara lingkungan abiotik dan juga lingkungan biotik. Yang kedua ada ketergantungan, yakni kebutuhan secara timbal balik antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik dalam interaksi yang terjadi. Yang ketiga ada keanekaragaman,
tingkat keanekaragaman hayati dan non-hayati. Daya tahan dan ketahanan dari keberadaan suatu lingkungan ditentukan oleh keanekaragaman yang ada. Yang keempat, ada keselarasan, yakni hubungan baik antara komponen-komponen penyusun suatu lingkungan. Yang kelima, yakni ada prinsip kegunaan, yakni fungsi dari komponen-komponen penyusun lingkungan. Prinsip yang keenam, yakni ada arus informasi aktual yang berupa informasi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terbaru yang terjadi dalam suatu lingkungan. Kemudian yang terakhir ada prinsip keberlanjutan, yakni lamanya keberadaan prinsip interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, dan kegunaan komponen penyusun lingkungan. Kemudian ada asas lingkungan. Asas lingkungan ini terdiri dari 14 poin yang terbagi menjadi 4 asas. Asas yang pertama yakni mengenai sumber daya alam. Prinsip yang pertama yakni mengenai konservasi energi yang berbunyi semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi, dan ekosistem dapat dianggap sebagai energi tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat dihilangkan, dihancurkan, ataupun diciptakan. Yang kedua yakni ada pengubahan energi yang berbunyi, tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Kemudian yang ketiga yakni kategori sumber daya yang berbunyi materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman termasuk sumber daya alam. Poin yang keempat yakni ada prinsip penjenuhan. Prinsip keempat berbunyi untuk semua kategori sumber daya alam. Kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikan sering menurun dengan penambahan sumber daya alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini tidak akan ada pengaruh lagi yang menguntungkan. Kemudian poin kelima yakni dua jenis sumber daya yang berbunyi pada asas ini ada dua hal penting. Pertama, jenis sumber alam yang tidak dapat menimbulkan rangsangan untuk penggunaan lebih lanjut. Sedangkan pada yang kedua yakni sumber sumber alam yang dapat menimbulkan rangsangan untuk dapat digunakan lebih lanjut. Yang kedua yakni ada asas keanekaragaman pada prinsip keenam tentang persaingan individu dan spesies yang berbunyi individu dan spesies yang punya lebih banyak keturunan daripada saingan yang cenderung berhasil mengalahkan saingannya. Kemudian poin ketujuh mengenai kemantapan keanekaragaman. Prinsip ketujuh berbunyi kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam yang mudah diramal. Kemudian poin ke-8 yakni tentang habitat yang berbunyi sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson bergantung pada bagaimana misi ada dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Kemudian asas lingkungan mengenai stabilitas ekosistem memuat 4 poin. Yang pertama, yaitu keanekaragaman komunitas. Prinsip ke-9 berbunyi keanekaragaman komunitas apa saja dibanding dengan biomasa dibagi dengan produktivitas. Kemudian poin ke-10 yakni biomasa dan produktivitas. Poin ini berbunyi pada lingkungan yang stabil perbandingan antara biomasa dan produktivitas dalam perjalanan waktu naik tujuh mencapai sebuah hasil. Kemudian prinsip yang ke-11 yakni tentang pemantapan sistem yang berbunyi sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi yang belum mantap atau yang belum dewasa. Kemudian poin ke-12 mengenai adaptasi berbunyi kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Kemudian asas tentang populasi. Prinsip ke-13 mengenai keanekaragaman biologi berbunyi lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi yang lebih jauh lagi. Kemudian poin terakhir yakni poin 14 tentang keteraturan populasi berbunyi derajat pola keteraturan naik turunnya populasi tergantung pada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi tersebut. Pendekatan ilmu lingkungan sendiri memiliki 6 poin penting. Yang pertama ada homeostasis,
homeostatis yang merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua yakni energi yang merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Yang ketiga yakni ada kapasitas yakni pendekatan kapasitas atau batas didasarkan pada suatu realitas bahwa segala sesuatu mempunyai batas atau kapasitas. Kemudian yang keempat ada simbiosis, organisme atau spesies yang berbeda yang hidup dalam lingkungan yang bersama dan saling menguntungkan. Kemudian yang kelima ada sistem, yakni terbagi menjadi dua, ada sistem yang tertutup dan juga terbuka. Dapat berfungsi jika terdapat interaksi di dalamnya dan memiliki batasan-batasan tertentu. Kemudian yang terakhir ada model, yakni merupakan suatu tiruan atau miniatur dari sesuatu yang sebenarnya yang mempunyai perilaku sama ataupun hampir sama. Masuki bab keempat, yakni mengenai komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komponen lingkungan hidup fisik kimia. Komponen lingkungan hidup fisik kimia adalah sumber daya alam ataupun SDA yang tidak hidup ataupun mati, yang punya sifat fisik dan juga sifat kimia. Terdapat beberapa komponen dari fisik kimia ini. Yang pertama ada air, tanah, udara, sinar matahari, suhu, garam mineral, kelembapan, dan juga derajat keasaman. Komponen lingkungan yang kedua yakni ada lingkungan biologi. Lingkungan ini meliputi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu disebut juga komponen biotik ekosistem. Komponen ini meliputi segala makhluk hidup mulai dari mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sampai pada binatang, tumbuhan-tumbuhan raksasa, dan juga uh, yang ada di sekitar manusia. Komponen ini memuat manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian komponen lingkungan hidup yang ketiga yakni lingkungan sosial. Lingkungan hidup dalam aspek sosial merujuk pada bagaimana masyarakat dan individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi perilaku, nilai dan budaya masyarakat. Terdapat beberapa komponen dari lingkungan sosial, yakni ada nilai budaya dan tradisi, interaksi sosial, kelembagaan dan regulasi, pendidikan, perilaku konsumsi, dan juga perekonomian. Kemudian komponen lingkungan hidup dari ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi, komponennya ada 5 poin. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua pariwisata, yang ketiga teknologi ramah lingkungan, yang keempat ada kerja, yang kelima ada biaya eksternal. Sedangkan pada aspek budaya, yang pertama ada identitas budaya, yang kedua tradisi dan ritual, selanjutnya ada pengetahuan tradisional, yang keempat ada ekspresi seni, dan yang kelima nilai dan juga kepercayaan. Komponen lingkungan selanjutnya yakni mengenai lingkungan sosial. Komponen lingkungan hidup kesehatan, mohon maaf, ini mengenai komponen lingkungan hidup kesehatan masyarakat yang merupakan pilar utama ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup epidemiologi, statistik kesehatan, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan, dan juga ilmu perilaku, administrasi, kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan juga kesehatan keselamatan kerja. Komponen ini meliputi beberapa poin. Yang pertama ada promotif, yakni berupa peningkatan kesehatan. Kemudian yang kedua ada preventif atau pencegahan penyakit. Yang ketiga ada kuratif atau pengobatan. Dan rehabilitatif, yakni pemeliharaan kesehatan. Memasuki bab kelima, yakni peraturan dan kebijakan terkait dengan lingkungan. Beberapa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup antara lain yakni ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP dalam 20 tahun ke depan dalam berbagai aspek atau sektor pembangunan upaya menyebarkan dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun misi jangka panjang Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup ada pada visi misi pembangunan nasional 2005 sampai 2025
Ada butir keenam, yaitu mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Kemudian yang kedua ada Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang pemenuhan hak lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. Kemudian ada program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terdapat beberapa poin yang disebutkan, yakni yang pertama ada program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua ada program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitas sumber daya alam. Yang ketiga ada pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang keempat ada program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengolahan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Poin yang terakhir yaitu program peningkatan peranan masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian mengenai common property dan private property, terdapat perbandingan antara dua komponen tersebut. Pada common property, sumber daya alam dan adalah uh, hak bersama yang dimiliki sekelompok individu atau komunitas. Sedangkan pada private property, hak eksklusif pada individu atau entitas untuk memiliki, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya alam atau lahan tersebut. Pada common property, akses ke sumber daya alam biasanya dibatasi oleh aturan kolektif yang mengatur penggunaan sumber daya tersebut oleh anggota komunitas. Sedangkan pada private property, pemilik hak pribadi memiliki hak eksklusif untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya atau lahan mereka sesuai dengan kebijakan mereka sendiri. Kemudian pada common property, individu atau komunitas yang memiliki hak bersama memiliki insentif untuk menggunakan sumber daya tersebut secara berkelanjutan dan bijaksana. Sedangkan pada private property, pemilik hak pribadi dapat mengambil keputusan yang mungkin mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka. Kemudian mengenai konflik yang dapat ditimbulkan, common property dapat timbul konflik dalam hak bersama jika tidak ada aturan yang jelas atau jika pengguna sumber daya tidak diawasi dengan baik. Sedangkan pada private property, konflik uh, lebih sedikit terjadi dalam hak pribadi karena pemilik memiliki kontrol eksklusif atas propertinya. Kemudian pada common property, pengelolaan hak bersama biasanya memerlukan koordinasi dan peraturan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Sedangkan pada private property, pengelolaan lingkungan dan hak pribadi seringkali tergantung pada kebijakan dan perilaku individu pemilik properti. Memasuki bab ke-6, yakni mengenai kearifan lokal tentang pengelolaan sumber pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya, mengenai pengertian kearifan lokal, berdasarkan antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai pengetahuan setempat atau indigenous atau local knowledge, juga sebagai kecerdasan setempat atau local genius yang menjadi dasar identitas kebudayaannya atau culture identity. Kearifan lokal ini dapat berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, nilai-nilai ataupun norma-norma lokal, dan adat istiadat setempat. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat lokal yang bijak, penuh kearifan, dan bernilai, serta diikuti dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Mengenai peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kearifan lokal, terdapat Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup yang berisi pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.
Kemudian ada pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kemudian pada pasal 67 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan berhak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Berikut ada beberapa contoh kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada dari suku Sakai yang berada di Provinsi Riau. Suku Sakai menerapkan sistem zona lahan yang ketat, khususnya berkaitan dengan hutan ulayat yang dibagi dalam beberapa kategori, yakni ada hutan adat, hutan larangan, dan juga hutan perladangan. Hutan adat hanya boleh diambil rotannya, damar, madu lebah, tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan pada hutan larangan yang biasanya berada di bantaran sungai sama sekali tidak boleh diusik. Untuk hutan perladangan boleh ditebang untuk ladang dengan sistem rotasi. Kemudian ada pada masyarakat adat Da'a yang berada di Sulawesi Tengah. Masyarakat adat Da'a ini menerapkan bahwa setiap keluarga memanfaatkan tanah untuk dijadikan lahan pertanian ladang yang mereka sebut dengan tanalu. Pada lahan tanalu ini, tanaman utamanya adalah mie atau padi dan juga dale yakni jagung yang ditanam di sela-sela ruas tanaman padi. Setelah panen padi di tempat yang sama, biasanya mereka menggantinya dengan tanaman kasubi atau ubi, talas, ataupun durian. Pembatasan waktu dalam mengolah suatu lahan, masyarakat adat ini juga menggunakan pembatasan waktu dalam mengelola suatu lahan yang mana setelah batas waktu tertentu, komunitas adat Da'a akan membiarkan lahan tersebut untuk tidak diolah dengan tujuan agar lahan tersebut bisa kembali subur. Tentang waktu dalam mengolah ladang antara 5 sampai 7 tahun di lahan datar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.